Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, kita coba lanjutkan pembahasan mengenai pengenalan layout yang ada di Android Studio. Sebelumnya kita sudah membahas untuk beberapa layout yang sebelumnya. Itu ada linear layout, ada responsive layout, kemudian ada table layout, kemudian yang terakhir ada frame layout. Nah, ini yang terakhir, barangkali yang kelima, ini akan kita bahas mengenai constraint layout. Constraint layout ini yang paling akhir ya lagi gencar dikembangkan oleh Android sendiri. Nah, kelebihannya constraint layout ini bisa meramu semua layout menjadi satu kombinasi. Kemudian juga keuntungannya ini lebih responsif, artinya menyesuaikan bagaimana lebar tampilan layar device, sehingga akan menyesuaikan bagaimana bentuk dan posisi komponen, sehingga lebih memiliki performa yang lebih baik ketimbang layout yang lain ya. Nah, kita akan coba langsung saja supaya teman-teman juga kita bisa lebih paham. Kita buat sebuah activity baru di folder app, kemudian di dalam Java, kemudian ada folder package name. Package name-nya yang sudah dibuat itu, ya kita klik kanan, kemudian pilih new activity, kemudian kita pilih saja yang empty activity. Nah, di sini kita buat namanya constraint activity. Ya, bebas sebenarnya. Ya, teman-teman silakan sesuaikan constraint activity. Layout name-nya nanti selanjutnya menyesuaikan. Boleh biarkan defaultnya saja. Rekomendasinya source language-nya skip ya, biarin Java. Kemudian kita klik finish. Kita klik finish, kemudian kita tunggu sampai prosesnya seluruhnya selesai ya. Kita tunggu sampai proses seluruhnya selesai. Sedang Gradle build. Oke, baik. Semua prosesnya sudah selesai. Nah, secara otomatis ketika kita membuat sebuah activity baru, nah ini seperti biasa akan muncul dua file. Yang pertama constraint activity.java, kemudian yang untuk layoutnya ada activity underscore constraint yang sudah kita buat tadi. Nah, kita beralih di activity underscore constraint.xml. Nah, di sini kita tampilannya pindahkan ke split untuk tampilan halaman kerja, untuk text editor, kemudian ada preview dari tampilan aplikasinya. Previewnya kita pilih yang desain ya, desain saja, dari blueprint ke desain. Nah, di sini secara default tentu Android Studio yang terbaru saat ini untuk layoutnya ya, parent layoutnya ini ditentukan secara defaultnya adalah berbentuk constraint layout ya, constraint layout. Nah, keutamaan constraint layout ini sendiri ini merupakan layout yang memang paling mutakhir, dan kemudian keuntungannya dia lebih responsif, bisa mengkolaborasikan seluruh layout ya, sehingga mau tampilan layarnya lebih berapa inci dan bagaimana vertikal, portrait ataupun landscape, itu nanti bisa secara lebih mudah menyesuaikan ya, beradaptasi dengan layar yang digunakan oleh user. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di Gradle ya, di folder Gradle script ya, ada build Gradle yang app. Nah, di dependensi sendiri ini ada khusus untuk constraint layout ya. Jadi kalau misalnya ada update versi, ini kita bisa lakukan di sini ya. Nah, kita kembali, kita langsung coba lebih memahami bagaimana cara kerja penggunaan dari constraint layout ini. Nah, pada parent layoutnya kita constraint, kemudian beberapa atributnya kita biarin aja, layout width, layout height ya, match parent semua ini kita biarin. Kita coba tambahkan beberapa nanti text view ya, nanti kita akan bermain di text view. Mungkin di tutorial lain juga banyak yang menunjukkan hal-hal seperti ini, namun ini kita coba mungkin dalam versi kita, dan ini lebih nyangkut ke diskusi kita saat nanti kita ketemu offline ya.
Nah, ini kita tambahkan sebuah text view ya, sebuah text view, and layout width-nya kita wrap konten saja. Nanti menyesuaikan seberapa lebar dan tinggi dari urap konten. Kemudian Android text-nya ya, Android text-nya ini sebut saja ya, ini teks ya, teks ke-1 ya. Kemudian kita coba tutup ya, kita jangan lupa nanti berikan ID ya, kurang lebih ini mirip-mirip kayak relative layout ya, karena ini harus saling keterkait, dan untuk memanggil komponen lain kita butuh selektor, jadi kita gunakan ID ya. ID-nya misalnya ini teks 1. Nah, di constraint layout ini kalau misalnya seperti ini saja pasti ini masih bertanda merah text view-nya. Nah, yang diperlukan di sini ada beberapa atribut, yaitu app ya, app kemudian layout constraint ya. Nah, constraint ini nanti ada maksudnya, jadi di setiap atribut ini ada dua kondisional yang nanti kita akan coba amati logikanya seperti apa ya. Jadi ini constraint dari atas dulu ya, jadi misalkan top to top of ya, kita coba parent kan, kemudian dari top kita ke right to right of ya, parent. Setelah right kita ke bottom to bottom of, parent, dan terakhir ada left ya, constraint left to left of parent. Oke. Nah, di sini setiap komponen di constraint layout bisa kita analogikan seperti halnya sebuah sarang laba-laba. Jadi laba-labanya harus mengikat dari banyaknya arah ya, sarangnya itu dikaitkan ke banyak arah ya, sehingga ia bisa mengambang di tengah-tengah ya. Nah, ini kurang lebih setiap komponen yang ada di constraint layout itu seperti itu. Jadi kalau misalnya terputus di satu tambatan, dia akan bergeser posisinya ya. Nah, di constraint layout di sini ada 4 arah, atas, kanan, bawah, kiri, ada 4 arah. Nah, di sini maksudnya constraint top to top of, artinya constraint top ya, batas atas dari teks 1 ya, batas atas dari teks 1 ini merupakan ini ditambatkan di bagian atas parent ya, bagian atas parent view ini artinya seluruh lebar tampilan layar ya. Ini berarti batas atas dari teks 1 merupakan ditambatkan ke atas ya, bagian atas parent ya. Nanti kita coba sama-sama komponen biar lebih mudah. Nah, ini kita coba saya coba copy, kita buat teks 2. Nah, ini teks 2, ini teks kedua. Nah, misalkan teks 2 ini ingin ditempatkan berada di tengah bawah dari teks 1. Nah, di sini kita akan mengubah top to bottom of ya. Nah, apa maksudnya? Nanti kita coba bahas. Bottom of ya, artinya bagian atas dari teks 2 ini kita akan tambatkan ke bawahnya teks 1. Nah, jadi di sini kita akan tambatkan ke teks 1. Nah, jadi seperti ini. Ini kita zoom. Jadi seperti ini ya. Jadi bagian atasnya constraint top ya,
bagian atasnya dari teks 2 ini to bottom of dikaitkan ke bagian bawahnya teks 1 ya. Dikaitkan ke bagian bawahnya teks 1. Kalau top to top of berarti dikaitkan di bagian atasnya teks 1 ya. Nah, ini ya. Nah, ini ke bagian atasnya dia. Ya, kalau top to left of ya. Nah, ini dikaitkan nggak ada ya top to left of. Adanya bottom atau top. Ya, jadi benar adalah bottom ya. Kita kaitkan ke bagian bawahnya teks 1 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ingin ada jarak seperti ini? Berarti yang bagian bawahnya kita hilangkan ya, bottom to bottom of-nya kita hilangkan. Nah, sehingga ia bergeser, tertarik ya, ketarik ke atas. Ini misalkan kita perhatikan, ini kita hilangkan, nah dia akan tertarik ke atas ya. Seperti itu. Ya. Nah, kita kembalikan. Ya, misalkan kita tambahin lagi, misal ada teks 3 kita ingin ada di atas teks 1 ya. Ini teks 3 kita ingin berada di atas teks 1. Nah, berarti yang perlu kita atur di teks 3 ini adalah ya, layout constraint bottom to top of ya, bottom to top of ya, artinya bagian bawahnya dari teks 3 kita ingin tautkan ke bagian atasnya teks 1 ya. Nah, ini teks 1. Nah, maka posisinya seperti ini. Nah, itu kurang lebih. Misal di samping juga bisa ya. Kita misalnya buat lagi teks 4 ini ingin di samping kirinya teks 1 ya. Artinya yang perlu dirubah adalah kalau ingin di samping kiri berarti kanannya teks 4 ini kita tautkan ke kirinya teks 1. Berarti right to left of ya. Kanannya teks 4 kita ingin tautkan ke kirinya teks 1. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan teks 5 kita ingin taruh di sebelah kanannya teks 3 juga bisa. Ya. Tinggal logika kita bermain di sini. Ya, bagaimana caranya supaya teks 5 ini ada di sebelah kanan teks 3. Ya. Artinya yang perlu kita tautkan adalah left-nya teks kanan ya, layout constraint left-nya teks 5 ya, ini ditautkan ke kanannya teks 3 ya. Artinya yang perlu kita atur adalah left to right of ya, left to right of ini adalah teks 3 ya, teks 3. Kemudian nah, kalau misalkan kita ingin berada tepat di sebelah kanannya teks 3, kita coba, barangkali ada yang kita hapuskan bottom ya, justru ya, bottom to bottom of nya terus ya, berarti bottom to bottom of nya adalah teks 1 ya, teks 1 kita coba. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ya, bottom to right of ya, bottom to right of, bukan bottom to right of. Bagian bawahnya teks 5 kita kaitkan ke kanannya teks 1.
ya, kanan, atas sudah, kirinya sudah. Nggak mau ya, tadi topnya mau ya, topnya oke, ini mau nih. Nah, ini tepat ya, bottom to top off ya, kuncinya bottom pasangan dengan top gitu ya. Kalau left pasangan dengan right, left dengan left, left atau dengan right ya, bottom dengan top atau bottom dengan bottom gitu ya. Berarti top bottom, left right gitu ya, dia bersandingan seperti itu. Nah ini teks 5 ya, jadi misalkan tepat di kanannya teks 1 kita ingin tambahkan lagi ya, misalkan ini teks 6, kita tambahkan tepat di kanannya teks 1 ya, berarti constraint leftnya ya, leftnya dari teks 6 ini merupakan kita tautkan ke kanannya teks 1 nanti, teks 1. Nah seperti ini. Kalau tidak ingin ada jarak di sini, berarti yang penautan ke kanannya kita hapus, berarti right to right off nya kita hapus. Nah ya, kurang lebih seperti ini. Nah coba teman-teman praktekkan sehingga lebih memahami bagaimana cara kerja constraint layout ya, bagaimana cara kerja constraint layout, sehingga kalau misalkan ada logika yang lebih mudah dipahami secara rumus pribadi yang bisa teman-teman amati polanya, itu akan lebih lama diingat oleh teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang nanti akan didiskusikan, kita akan diskusi. Kalau mau dibahas, kita temu di offline nantinya ya. Nah, baik, dari saya kurang lebih seperti itu. Ya, silakan teman-teman uji cobakan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.